segmen ini calon wakil bupati saling bertanya, dengan tema besar tata kelola pemerintahan, hukum sumber daya manusia, dan sosial budaya. Sama seperti segmen sebelumnya, hanya kali ini kita fokuskan calon wakil bupati. Baik, kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya. Waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Sebelum pertanyaan saya sampaikan ke pasangan 02 dalam ini adalah Pak Wakil. Terima kasih Pak Faiz telah memberikan informasi bukan fitnah tetapi sesungguhnya staf khusus menteri. Tapi mudah-mudahan sekarang punya otoritas. Kalau kemarin kayaknya belum punya gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, banyak daerah mengalami kesulitan dalam menyusun anggaran dan tepat sasaran. Bagaimana Anda akan memperbaiki proses penyusunan anggaran yang selama ini dianggap kurang transparan dan tidak partisipatif? Sehingga karena mengingat keterbatasan fiskal sering menjadi hambatan dalam realisasi program-program penting. Terima kasih. Sebentar, paslon 2, mohon tahan dulu. Sudah cukup? Ada yang mau ditambahkan? Baik. Berikutnya paslon nomor urut 2 merespon pertanyaan tadi atau menjawab pertanyaan tadi. Ya, Ridwan, terima kasih mulai saya berbicara. Ridwan yang sudah menyampaikan pertanyaan tentang tata kelola pemerintahan. Tentu Kabupaten Batang dan daerah-daerah lain punya sistem yang sama, yaitu adanya musrenbang, musrenbangdes, musrenbang kabupaten. Itu semua adalah tujuan membangun secara transparansi dan tentu adaptif serta aspiratif. Ini sudah dilakukan bertahun-tahun dan ini adalah sampai pada tujuan yaitu pembangunan masyarakat Kabupaten Batang yang menyeluruh untuk memberikan kesejahteraan dari anggaran pajak daerah dan seluruh pajak-pajak lainnya yang sah. Itu adalah seluruhnya digunakan dalam rangka pembangunan Kabupaten Batang yang transparan, adaptif, dan aspiratif. Ini penting saya sampaikan karena selama ini Kabupaten Batang juga tidak terjadi apa-apa antara eksekutif dan legislatif sama-sama transparan memberikan sistem pembangunan yang ada dari desa, kecamatan, kabupaten, dan pada akhirnya ada yang namanya KUA PPS dan KUA PPA. Yang itu semua adalah dalam rangka transparansi pembangunan Kabupaten Batang. Terima kasih. Masih ada waktu. Kami persilakan calon bupati nomor urut 1 jika ingin menambahkan. Saya tambahkan sedikit. Batang juga selalu mendapatkan yang namanya WTP. Artinya WTP itu kan jelas-jelas secara administrasi dan kunjungan oleh BPK dan BPKP juga tidak terjadi berapa. Ini adalah maksudnya benar-benar Batang itu menjadi wajar tanpa pengecualian. Kita juga memiliki nilai evaluasi informasi birokrasi dan penganggaran yang cukup bagus secara rata-rata nasional. Itu harus kita pertahankan dan kita lihat. Cukup waktu habis, Bapak. Mohon tenang. Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk merespon. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat berbicara. Ya, terima kasih Pak Yono, dan sudah gamblang tentang dinamika penganggaran di Kabupaten Batang, diantaranya melalui Musrenbangdes, Musrenbangkap, Musrenbangcam. Tapi ini kami hampir 3 bulan ini keliling ke 248 desa kelurahan dan 15 kecamatan, menemukan berbagai macam masukan permohonan dari masyarakat yang di Musrenbang ini itu muncul, tapi tiba-tiba nanti ketika dibawa di tingkat kabupaten ini acap kali tidak ditemukan, dan itu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Maka dari itu
alangkah lebih baiknya, lebih bijaknya ini kita nanti Fakultas Litbang jikalau diberikan amanah oleh masyarakat, kami akan melaksanakan sistem dalam menyusun anggaran ini berbasis kemasyarakatan atau kerakyatan, sehingga betul-betul masyarakat betul diuangke dan betul-betul menjadi raja kita, bukan kami rajanya tetapi rakyat Batang raja kita. Saya kira gitu Bapak, terima kasih. Baik, waktu habis Bapak. Kali ini giliran paslon 2 untuk merespon balik waktu Anda 1,5 menit dimulai saat berbicara. Ya, yang disampaikan Pak Ridwan mungkin tidak informasi karena Pak Ridwan belum pernah proses penganggaran yang ada sudah jelas. Setiap mau adakan penganggaran, kami juga ada yang namanya hearing, yaitu mendatangkan seluruh tokoh masyarakat, baik dari NGO, dari LSM, dari masyarakat, semua stakeholder kita hadirkan untuk memberikan masukan, saran apa yang harus dibangun, apa yang harus dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga terakomodir secara keseluruhan apa yang menjadi tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang. Terima kasih. Menambahkan sedikit bahwa ke depan memang kita harus terus meningkatkan angka partisipasi rakyat di Kabupaten Batang. Kami punya komitmen bagaimana nanti skema penganggaran di Kabupaten Batang ini tepat sasaran, tepat guna, dan outcome-nya jelas, yaitu bagaimana nanti kita bisa meningkatkan sosial dan kesehatan, dan kesejahteraan yang seluas-luasnya untuk warga Batang. Kami punya prinsip, apa itu? Kailanatu latam bainal tapi harus untuk masyarakat semua. Pada paslon nomor urut 2, calon wakil bupati bertanya selama 1 menit. Waktu kami berikan saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Mohon maaf, kami dari tadi tidak pernah membuat catatan seperti sebelah. Mas Ridwan, kami selalu berbicara bahwa kesehatan itu tidak butuh kuantiti, tapi kesehatan itu butuh kualitas. Maka masyarakat yang datang ke rumah sakit itu tidak berobat, tapi berkonsultasi bagaimana menjadi sehat. Coba jelaskan apa yang harus diperbuat oleh paslon 01 ketika yang dibutuhkan adalah kualitas, bukan kuantitas. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak untuk bertanya 17 menit. Masih ada? Mau dipergunakan kembali atau sidahkan saja? Mungkin saya ingin menambahkan terkait dampak sosial industri, bagaimana program Anda biar sesuai dengan SDGs atau Sustainable Development Goals terkait Wah, bahasa Indonesia kan bukan Inggris, Arab beraisu. Sangat dibutuhkan kualitas. Kualitas ini kita mempunyai unit-unit kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit, sehingga ini butuh sarana prasarana maupun kualitas sumber daya manusia, dokter maupun stakeholder perawat maupun yang bekerja di rumah sakit. Maka dari itu kita pasangan Fakultas Ridwan berkomitmen akan mensekolahkan dokter kita yang harus jurusan spesialis kualitas. Karena apa? Karena
kualitas. Sehingga ketika kita punya mumpuni, insya Allah kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Batang akan tercukupi. Tapi bohong. Tangi. Apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Faiz selaku calon bupati, saya kira itu di luar konteks ini. Bener. Yang selanjutnya saya hanya ingin menanggapi masalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu memang sangat penting sekali. Bagaimana agar betul-betul masyarakat atau pasien itu merasa puas terhadap pelayanan, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah tentu ya, seperti tadi disampaikan, kita punya program yang namanya Batang Sehat. Itulah sebagai bentuk komitmen kami untuk bagaimana secara kualitas. Kali ini paslon nomor urut 2 merespon balik. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat berbicara. Ya, sudah disampaikan berkaitan tentang SDM. Ya, SDM Kabupaten Batang saya rasa berkaitan tentang penanganan kesehatan sudah cukup bagus. Tapi bagaimana berkaitan tentang tadi pendidikan tentang kedokteran. Yang saat ini ada dokter-dokter yang masih nganggur banyak. Kenapa harus memberikan pendidikan? Kebutuhan kita adalah kebutuhan cepat penanganan kesehatan, bukan menunda-nunda menangani tentang kesehatan. Kesehatan ini sangat dibutuhkan, sangat cepat dan harus tepat pada penanganan agar tingkat kematian itu tidak tinggi. Dari hal itu saya dengan pasangan 02 ini, Mas Faiz, tentu akan mengutamakan kualitas dari segala bidang kesehatan, tidak mengutamakan kuantitinya. Karena ketika kuantiti tinggi berarti negara gagal dalam menangani atau menjaga kesehatan masyarakat. Maka dengan kualitas itulah yang harus kita tunjukkan di tengah-tengah masyarakat bahwa kami mampu dan bisa menjaga tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Batang khususnya. Bagaimana mungkin SDGs di luar dari konteks yang kita diskusikan? Cukup waktu habis. Pendukung mohon tenang. Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk merespon balik. Waktu Anda 1,5 menit saat berbicara. Ya, terima kasih. Jadi penyakit saat ini yang datang di masyarakat itu mengalami sebuah metamorfosis, perubahan yang sangat luar biasa. Ditambah lagi berbagai macam makanan-makanan yang dimakan ini menghasilkan penyakit-penyakit misterius yang ini dibutuhkan spesialis handal di rumah sakit kita. Maka dari itu bahwa kami berkomitmen, kita dokter-dokter kita yang masih dokter umum dan ini dibutuhkan spesialis, maka kami pemerintah daerah nanti dengan berjenjang akan mensekolahkan ke spesialis untuk menjawab tantangan kesehatan, menangani penyakit-penyakit khusus yang ada, yang timbul saat ini. Itulah kami berbicara kualitas. Ini saya tambahkan. Tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, calon Wakil Bupati, bahwa banyak dokter yang nganggur sehingga tidak perlu ada sekolah. Menurut saya itu pendapat yang tidak pas. Karena terus terang aja ketika kita mau buka rumah sakit, untuk mencari dokter itu, apalagi yang spesialis, itu untuk di Kabupaten Batang agak susah. Ya, jadi memang ada upaya pemerintah daerah yang seharusnya membiayai anak-anak jenius yang terkait untuk pendidikan dokter. Waktu habis.
mohon tenang. Hadirin dan juga pemirsa TVRI Jawa Tengah, itu dia kita sudah mendengar jawaban taktis dari calon wakil Bupati Kabupaten Batang, dan kita akan jeda, kita rehat dan akan kembali sesaat lagi.